Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang turunan dari perkalian dan pembagian fungsi. Turunan dari perkalian dua fungsi. Ini yang akan dibahas dulu. Sebelumnya kemarin kalian sudah belajar tentang fungsi. Apa sih fungsi? Fungsi itu ditulis dalam fx ya. Misalnya ada fx ini 2x ditambah 5. Nah, itu kan fungsi. Namanya fungsi fx. Tapi selain seperti ini, fungsi itu bisa ditulis juga seperti ini. Misalnya kita bahasakan fx-nya itu jadi u. U itu 2x plus 5. Jadi fungsi fx itu juga bisa ditulis dalam sebuah huruf lain. Nah, biasanya kalau di materi turunan, huruf yang dipakai itu U sama V. Ya, jadi dua fungsinya itu U dan V. Ini yang biasanya nanti akan kita pakai. Tapi kalau misalnya tetap ada fx yang tidak masalah. Jadi sama. Yang penting yang dibaca adalah bagian belakangnya sama dengan. Gitu ya. Jadi misalnya sekarang ada soal turunan dari perkalian dua fungsi. Contoh ya. Contohnya saya punya sebuah fx. Dia adalah perkalian dari dua fungsi. Fungsi yang pertama saya kasih di kurung pertama, fungsi yang kedua saya kasih di kurung yang kedua. Nah, ini fungsi yang pertama misalnya 2x ditambah 5. Fungsi yang kedua adalah misalnya x dikurangi 4. Gimana caranya kalau ada perkalian? Ini kan perkalian. Kalian pertama-tama bisa mengalihkan ya. Ada dua cara. Cara yang paling mudah itu menurut saya adalah mengalihkan dulu. Yang dikalikan itu 2x ditambah 5 dengan x kurangi 4. Kalian mungkin ada yang ingat ini adalah perkalian dua suku kali dua suku. Mana dua sukunya? Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, ini suku yang ketiga, ini suku yang keempat. Kalau ada perkalian dua suku kali dua suku, itu gimana caranya? Kalian kalikan 4 kali yang pertama ke sini. Pertama kalikan 2x kali x. 2x kali x berapa? 2x kuadrat. Yang kedua kamu kalikan ini nyabang ke sana. Jadi apa ini? 2x kali min 4. Jadi depan ke depan, depan ke belakang. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali min 4, 8x. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ngalikan mana ke mana? Ini suku yang
kedua. Kalikan kemana? Kalikan ke sini. Jadi yang ketiga kita kalikan plus 5 kali X. Jadi apa? Plus 5X. Terus kemana lagi? Ini ke sana. Berarti plus 5 kali min 4. Plus 5 kali min 4. Berapa? Min 20. Nah, kalau udah dikalikan, kalian bisa langsung turunkan. Ini saya masih pakai fx ya. Kalau diturunkan, maka lambangnya jadi F aksen X. Mari kita turunkan. Kalau ada 2X pangkat 2 diturunkan, berarti 2 yang atas itu turun, 2-nya yang ini kita geser ke kanan, X-nya tetap ditulis, pangkatnya selain turun dia juga dikurangi 1, ingat ya. Nah, ini yang min 8X. Min 8X berarti jadi apa? 8. Yang plus 5X jadi plus 5. Yang min 20 kurangi 0. Karena kalau cuma angka itu jadi 0, kalau X-nya pangkatnya 1 tinggal angka-angkanya aja yang di depan. Nah, kalau udah kita hitung. 2 kali 2 4. Ini karena 2 kurangi 1 itu 1, berarti kita tulis X aja. Di sini min 8 ditambah 5, bisa dihitung. Min 8, utang 8, disaur 5, kurangi 0. Berarti tinggal utang 3. Selesai. Jadi untuk cara yang pertama, ini yang menurut saya paling gampang, adalah kamu mengalihkan dulu. Ini berarti ada berapa perkalian? Ada 4 kali. Pertama dari 2X ke X, terus 2X ke min 4, terus plus 5 kali X, plus 5 kali min 4. Depan, pertama kamu kalikan 1. Depan kali depan, terus depan kali belakang, ketiga kamu kalikan belakang kali depan, 4 belakang kali belakang. Mana sih maksudnya? Depan, 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 belakang. Belakang, depan, belakang, belakang. Ada 4 perkalian ya. Nah, ini cara mengalihkan yang 2 fungsinya tadi. Cara ngalihkannya ini. Kalau sudah dikalikan, baru diturunkan. Cara menurunkannya sama seperti penurunan dasar kemarin. Nah, cara keduanya mau dibahas apa tidak? Tidak usah ya. Jadi karena cara kedua itu kita pakai rumus. Oke, saya tuliskan rumusnya aja. Kalau mau lihat bisa dilihat di video YouTube yang lain-lain ya. Cara kedua, untuk nyari F aksen X itu cukup rumit ya. Kalian harus tahu U aksen V ditambah V aksen U, dimana U-nya tadi ini, jadi kalian umpamakan angka fungsi yang pertama jadi U, terus diturunkan.
Terus fungsi yang kedua jadi V. Nah, bolehlah sambil kenalan. Kalau mau dikenalkan, ini statusnya kalau kita pakai rumus ini, U-nya itu adalah 2x min 5, V-nya adalah x min 4. Itu cara keduanya, kalian harus mengumpamakan ini. Tapi ini tidak akan saya lanjutkan, kamu bisa lihat di video yang lain. Jadi kalau di saya silakan kamu ikuti cara yang mudah ya, berarti menurut saya seperti ini. Kalikan dulu, langsung diturunkan, selesai. Ya, ini perkalian dua fungsi. Kita bisa pakai soal lain ya, contoh soal lain. Contoh kedua, misalnya saya punya fx sama dengan misalnya x ditambah 2 dengan x kurangi 3. Maka dengan cara yang mudah seperti tadi, kalian tinggal kalikan depan ke depan, berarti x kali x kuadrat. Depan ke belakang, ini yang belakang adalah min 3. Jadi min ini ikutnya ke kanan. X kali min 3, depan belakang, ini berarti x kali min 3, min 3x. Setelah itu belakang depan berarti plus 2 kali x plus 2x. Belakang plus 2 kali min 3, min 6. Udah, kalian kalau sudah ketemu ini tinggal turunkan. Jadi f aksen x nya adalah siapa? 2-nya kita turunkan dulu, 2. Di depan sini tidak ada angka, artinya 1 kali 1 x. Pangkat 2, pangkatnya selain turun ke depan, dia kurangi 1, kurangi 3. Ini dari min 3x diturunkan jadi angka depannya 3, plus 2x diturunkan jadi angkanya depan plus 2. Ini yang min 6 diturunkan jadi 0. Berarti jadi apa ini? 2x pangkat 1. Nah, pangkat 1-nya tidak usah ditulis. Ini min 3 ditambah 2, utang 3 disaur 2, berarti kurangi 1. Itu untuk yang penjumlahan perkalian dari dua fungsi. Ya, ini fungsi pertama bisa kalian ubah jadi U. Kalau mau pakai cara yang kedua, ini fungsi yang kedua. Jadi perkalian dua fungsi itu caranya kamu kalikan aja dulu baru diturunkan. Atau mau pakai cara ini, kalian bisa lihat video di YouTube-nya orang lain ya. Nah, ini perkalian. Untuk yang pembagian, nah ini kalian berarti harus pakai rumus. Sekarang saya tulis dulu. Turunan pembagian dua fungsi. Nah, fungsinya masih sama, ada U dan V. Jadi saya nggak pakai fx ya, tetap pakai
fx, tapi nanti ada fungsi lain yaitu u sama v. Oke, contohnya seperti ini. Kalau pembagian itu per khasnya ya. Misalnya ada fx sama dengan 2x tambah 5 per x kurangi 4. Nah, mana dua fungsi itu? Fungsi yang saya maksud ada dua itu yang ini. Pertama, ini sama ini. Nah, fungsi yang pertama ini yang kita sebut jadi fungsi u. Yang ini yang kita sebut jadi fungsi v. Nulisnya gimana? Fungsi u-nya ini kita tulis jadi u sama dengan 2x ditambah 5. Itulah kenapa saya tadi bilang agak ribet, karena kalian itu harus mengumpamakan fungsi yang pertama itu jadi u. Jadi ada umpama, udah ada fungsi, sini ada fungsi lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, kamu yang atas ini ditulis jadi u. Yang bawah ditulis jadi v. Tulis aja di sebelahnya. X kurangi 4. Jadi langkah pertama apa? Tulis yang atas jadi fungsi u. Ini namanya fungsi u. Tulis yang bawah jadi fungsi v. Nah, turunannya u. Ini ditulis u aksen. Karena turunan itu berarti pakai aksen. Terus turunannya v. Ditulis v aksen. Ini apa? Turunan dari ini. Ini turunan dari itu. Jadi ini fungsi u, ini turunannya u. Ini fungsi v, ini turunannya v. Turunannya u berarti turunannya 2x plus 5. Turunannya apa? 2x-nya jadi 2. Karena ini kan gak ada pangkatnya ya. 5-nya jadi 0. Berarti tinggal 2 ditambah 0. 2 tambah 0, 2. Kalau yang ini turunannya jadi apa? Depannya di sini tidak ada angka, artinya dia 1. Berarti ya tinggal 1. Min 4-nya 0. Karena kalau angka diturunkan kan jadi 0. Berarti 1 kurangi 0. 1 kurangi 0, 1. Nah, itu kita bisa tulis di sini. Pertama, jadi langkahnya umpamakan fungsi yang atas jadi fungsi u, yang bawah jadi fungsi v. Umpamakan yang atas jadi u, yang bawah jadi v. Habis itu diapakan? Yang kedua, turunkan fungsi u jadi u aksen. Jadi u itu fungsinya, u aksen itu
turunannya. Ini turunannya ini. Ya, diturunkan. Dan fungsi V jadi V aksen. Ini V-nya ini kalau diturunkan jadi V aksen. Cara menurunkannya seperti turunan dasar biasa. Nah, kalau sudah masuk rumus. Rumusnya apa? U aksen V kurangi V aksen U per V kuadrat. Ini rumus dari pembagian turunan pembagian dua fungsi. Rumusnya U aksen V kurangi V aksen U per V kuadrat. Yuk, kita masukkan ke rumus. U aksen V. U aksen V berarti kita pertama ngalikan dari bawah ke kanan. Ya, ini kali sana dulu. Ini yang pertama. Kalau sudah, kita kalikan dari sini ke sana. Ini yang kedua. Jangan salah. Dari bawah ke kanan, bawah ke kiri. Bawah ke kanan, bawah ke kiri. U aksen V dulu. U aksennya adalah 2. Berarti kita tulis di sini U aksen V. Siapa U aksen V-nya? V aksen U per V kuadrat. U aksen 2 V X min 4 berarti pakai kurung. Nah, seperti ini. Dikurangi V aksen. Siapa V aksennya? 1 kali U berarti 2X ditambah 5. Yang belum ditulis V kuadrat. V kuadrat berarti ini dikuadratkan. X min 4. Ada kuadratnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal kalikan yang atas. Cara ngalikannya bagaimana? Dari 2 kali ke sini, 2 kali ke sini. Ini adalah perkalian 1 suku kali 2 suku. Nah, pertama 2 kali X 2X 2 kali min 4 min 8. Ini bukan 1 ya, tapi min 1. Jangan lupa kalau ada seperti ini tandanya ikut ke kanan. Jadi kita bilangnya adalah min 1. Min 1 kali 2X min 2X min 1 kali plus 5 min 5. Terus yang bawah gimana? Nggak usah dihitung, kelamaan, kita tulis ulang aja. Nah, terus di sini ada 2X min 8 min 2X min 5. Bisa nggak disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Apa sih caranya menyederhanakan? Cari yang satu suku, satu sejenis. Maksudnya kalau ada X ya yang sama X.
yang nggak ada X ya sama yang nggak ada X. Berarti ini 2X, ini min 2X. Ini kan dua suku yang sejenis. 2X kurangi min 2X. Berarti 2 kurangi 2 berapa? 0. Kalau 0 berarti X-nya habis. Ini tinggal min 8 sama min 5. Min 8, utang 8. Min 5, utang 5. Berarti udah utang 8, utang lagi 5. Jadi min 13 per X min 4 kuadratkan. Seperti ini ya. Nah, jadi itu untuk pembagiannya. Besok insya Allah kalau saya buat di tes, akan saya buat sesuai dengan soal yang sudah pernah kamu kerjakan. Jadi kalau yang susah ya tidak banyak-banyak lah gitu. Selamat belajar. Setelah ini silakan dicoba soal latihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.